maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ala man nafa'ahu bi'awlihi wa awlihi fi dawaihi amin wa al-fasl al-khamis fi bayan al-madd al-'arid as-sukun. Dhabituhu, kaidahnya, aturannya. Dhabituhu, kaidahnya atau aturannya, aturan mad harif as-sukun. Hal yaqa'a ba'da harfil maddi, jatuhnya setelah huruf mad. Mad aul lain atau lain sakin sukun aridun, sukun arid atau dibalik jatuhnya sukun arid setelah huruf mad atau setelah lain, atau setelah huruf mad atau setelah huruf lain jatuh huruf yang disukunkan, sukun arid. Itu yang dimaksudkan setelah huruf mad atau setelah lain ada sukun adidi, sukun yang baru datang. Jadi babnya ini. Sukunuhu imma lil waqfi, sukunnya itu ada kalanya karena waqaf. Nahwu al-alamin, nah, ini sukunnya karena waqaf. Asalnya al-alamina, kemudian disukunkan karena waqaf. Itu yang dimaksudkan imma lil waqfi. Jadi sukunuhu, sukunnya itu ada kalanya karena waqaf. Contohnya al-alamina wa waddi yaumiddin. Asalnya yaumiddina gitu ya. Kemudian jadi sukun yaumiddin, jadi sukun karena diwaqafkan. Jadi yang namanya sukun alif, sukun baru datang, bukan sukun asli. Nasta'in itu misalnya dhamma nasta'in disukunkan karena waqaf, nasta'in. Wakada nahwi ma'ab, contoh lain khati'in, ini contoh lain. Mustahzi'un, ini contoh lain. Dikatakan bi ghairi warshin, selain riwayat Warsh. Sebab kalau bacaan riwayat Warsh ma'ab ini hukumnya bukan hukum mad alif disukun. Ini ya, kalau ma'ab itu kan ada mad badal, hamzah sebelum mad itu itu kan mad badal. Khati'in itu i-nya itu mad badal. Mustahzi'un itu matnya itu mad badal. Begini, mat itu kan bisa
lebih panjang dari ukurannya, karena ada penyebab. Penyebab perpanjangan itu ada kalanya sukun, ada kalanya hamzah. Kalau huruf itu ketemu hamzah, huruf mat itu ketemu hamzah, maka menjadi mat far'i namanya. Ya, bisa panjang. Kalau ketemu sukun asli, malah panjangnya harus 6 harokat. Gitu. Nah, tapi kalau sukun aridi, itu panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Itu namanya mat alif sukun. Kemudian sebab penyebab itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah gitu. Kalau ada penyebab 2, misalnya minas sama dia, minas sama, nah, setelah mat ada hamzah, berarti mat dipanjangkan lah. Tapi wakaf kan, karena wakaf itu jadi sukun, maka penyebabnya ada 2 di sini. Minas sama, ada penyebab karena hamzah, ada penyebab karena sukun. Ya. Maka dibandingkan dari sisi penyebabnya, hamzah dan sukun adidi itu lebih kuat hamzah, karena sukunnya sukun adidi. Berbeda kalau sukunnya sukun asli gitu. Ini sukunnya sukun aridi, sukun baru datang. Maka tingkatannya lemah, tingkatannya di bawah hamzah. Maka yang dipakai adalah mat yang karena hamzah. Minas sama gitu. Demikian pula bacaan riwayat Warsh ma'ab itu kan setelah hamzah, setelah mat ada sukun. Sukunnya sukun alidi ma'ab, bukan sukun asli. Tapi sebelum mat itu ada hamzah. Menurut bacaan riwayat Warsh, ya, hamzah yang jatuh sebelum mat itu dianggap penyebab perpanjangan. Makanya kalau bacaan riwayat Warsh, mat yang didahului hamzah atau hamzah yang ketemu matnya menjadi panjang, seperti wabil akhirati misalnya, atau amanna, ya. Lalu baca Warsh bisa amanna, mengharokat. Kenapa? Karena ada hamzah sebelum mat. Berarti perpanjangannya itu karena hamzah. Dan huruf hamzah itu lebih kuat daripada sukun aridi. Makanya contoh ma'ab itu kan hukum mat aridi. Tapi menurut selain riwayat Warsh itu penyebabnya hanya sukun. Kalau riwayat Warsh ma'ab itu penyebabnya ada 2, bisa karena hamzah, bisa karena sukun. Itu yang dimaksudkan ma'ab khati'in mustahzi'un. Karena yang lebih kuat itu ma'ab hamzahnya, maka yang dianggap pertama itu ukuran mat yang ketemu hamzah itu. Menurut Warsh, mat yang didahului hamzah itu ukuran panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi yang dianggap ya mat yang ketemu hamzahnya, bukan yang ketemu sukunnya. Makanya dikatakan li ghairu warshin contohnya. Itu yang namanya mat alif sukun itu contohnya seperti itu. Itu contoh mat alif sukun yang karena wakaf, sukunnya karena wakaf, ya. Tadi yang dikatakan ada sukun alif, sukun yang baru datang, ada kalanya karena wakaf.
waqaf. Nah sekarang wa imma lil idgham. Ada kalanya sukunnya itu karena idgham. Tadinya nggak sukun, kemudian karena diidghamkan maka disukunkan. Nah, ini namanya imma wa imma lil idgham. Ada kalanya sukunnya itu karena idgham. Inda ba'dil qurra, menurut sebagian ulama qurra. Kal idghamil kabir, seperti idgham kabir. Seperti bacaan idgham kabir di Abi Amrin pada bacaan Imam Abu Amr bin riwayat As-Susi melalui riwayatnya As-Susi. Wadalikan nahwi Ar-Rahim Maliki, Ar-Rahim Maliki. Itu kalau bacaan riwayat As-Susi harus didorongkan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, harus diidghamkan. Mimnya Rahim itu diidghamkan pada Maliki, sehingga menjadi Ar-Rahim Maliki. Rahimnya juga bisa dipanjangkan. Rahmanir Rahim. Loh, kenapa panjang? Karena mimnya itu menjadi sukun. Nah, sukunnya itu karena didorongkan. Rahim Malik itu mim yang pertama, ya, diidghamkan pada mim yang kedua Maliki, ya. Lalu proses idgham itu kan harus mensukunkan dulu huruf yang pertama. Rahim sukunkan dulu, baru diidghamkan Rahim Maliki, ya. Dengan demikian sukunnya mimnya Rahim itu, sukunnya itu karena proses idgham. Karena mau diidghamkan maka disukunkan. Dengan demikian sukunnya sukun diidgham. Ar-Rahim. Ini sukunnya sukun diidgham, bukan sukun karena waqaf. Enggak diwaqafkan, enggak diwasalkan. Demikian pula fihi huda, baca begitu. Fihi huda bisa 6 harokat. Huda bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, bisa 2 harokat, ya. Karena matnya itu ketemu sukun harif. Wasyabihahu, dan yang serupa. Nah, itu contoh-contoh mat alif disukun. Falil qurra, maka menurut para ulama qurra fi dzalika, pada yang demikian ini, maksudnya pada hukum mat alif disukun, baik sukun karena waqaf atau sukun karena idgham tadi itu, ada satu madzhab, ada 3 pandangan, 3 mazhab, ada 3 pendapat. Al-awwal, yang pertama, al-isba'. Yang pertama, panjangnya itu 6 harakat. Isba' itu identik dengan ukuran 6 harakat tul. Isba' itu sama tul, sama, ya, ukuran panjang 6 harakat. Al-lazim, seperti mat lazim. Mat lazim itu kan ukuran panjangnya 6 harakat, ya. Setiap mat yang ketemu sukun asli itu dinamakan mat lazim. Mat lazim itu ukuran panjangnya kan 6 harakat. Dinamakan lazim itu karena lazim itu kan harus, karena
Kenapa kok dinamakan harus, dinamakan lazim? Karena seluruh ulama qurra mengharuskan ukuran panjangnya itu 6 harakat. Itu namanya lazim. Jadi ukuran panjang yang 6 harakat ya, menurut para ulama itu kan arif sukun itu ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan isbah tatul yang dalam hal ini sama dengan ukuran mad lazim, itu 6 harakat. Kenapa kok dipanjangkan 6 harakat? Alasannya lijitina isakinain, karena adanya pertemuan 2 sukun i'tidal dan bil arif yang menganggap adanya sukun yang baru datang arif itu 6 harakat. Ukuran panjang mad alif sukun yang pertama 6 harakat, itu panjangan pertama. Qala fi nashr, di dalam kitab An-Nashr fil Qira'ah al-Ashr, berarti ini Ibnu Jazari mengatakan di dalam kitab An-Nashr, ikhtarahu Syatibi, dan Asy-Syatibi memilih pandangan ini. Ikhtarahu memilih isbah, hunya itu pada isbah. Ya, ikhtarahu memilih yang 6 harakat itu. Siapa yang memilih? Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi memilih ukuran panjangnya 6 harakat. Li jami'il qurra, seluruh ulama qurra. Kalau dikatakan Asy-Syatibi begini berarti tidak 7. Karena Asy-Syatibi itu tariknya tidak 7. Di jamil qurra, untuk seluruh ulama qurra yang ada di kalangan Asy-Syatibi itu tidak hanya 6 harakat. Wakhtarahu ba'duhum, ya, dan memilih 6 harakat juga, memilih isbah juga. Siapa yang memilih? Ba'duhum, sebagian ulama, sebagian mereka itu maksudnya ulama qurra, ya, ashabut tahqiq, pada yang memilih tahqiq, yaitu Hamzah, seperti Imam Hamzah, wa ma'ahu, dan yang lain-lainnya dengan yang bersama dengan Imam Hamzah. Sudah, itu pilihan pertama, ukuran panjangnya 6 harakat. Watsani, yang kedua, at-tawassut. Yang kedua, ukuran panjang tawassut. Yang dimaksudkan tawassut itu ya 4 harakat atau 2 alif ya. Kenapa tawassut? Kenapa dipanjangkan 4 harakat? Limura'ati ijtima'is sakinaini, untuk menjaga pertemuan adanya 2 sukun. Karena adanya pertemuan 2 sukun, ya jangan 2 harakat ya. Maka dijaganya itu untuk mengetahui ini ada dua sukun, pertemuan 2 sukun, maka dibacakan 4 harakat. Ma'amula hadatin, dengan catatan ya, disertai dengan catatan kaunuhu alidat, adanya sukun itu alidi, wahafzuhu alil asli. Jadi ini mengangkat dari yang asal. Jadi lebih daripada kalau asal kan alidi, kalau asalnya kan 2 harakat, jadi melangkah lebih dari 2 harakat menjadi 4 harakat, tidak 6 harakat, tapi 4 harakat untuk itu tadi, supaya supaya tahu ini bukan asli. Kalau asli memang 6 harakat ya. Kalau alidi itu
4 harokat. Sukunnya ini, kalau sukun asli kan 6 harokat. Karena guru-guru ini ahli itu jangan usah sampai 6 harokat, 4 harokat saja gitu. Ini pandangan yang kedua. Wa huwa madhabu Abi Bakr Ibn Mujahid. Abu Bakar Ibn Mujahid. Wa ashabihi, dan yang kawan-kawannya Abu Bakar Ibn Mujahid. Abu Bakar Ibn Mujahid itu yang punya pikiran mengarahkan qiraat 7. Qiraat 7 itu Abu Bakar Ibn Mujahid. Waqtarahu Syatibi Bilkul. Imam Asy-Syatibi juga memilih untuk semuanya juga. Jadi tadi kan Imam Syatibi pilih yang kul yang pertama, tapi samping itu juga Asy-Syatibi memilih yang semuanya. Waqtarahu ba'dhum, sebagian ulama di ashabit tawassut yang mempunyai ukuran panjang pertengahan, Kabini Amir Ma'ahu, seperti Ibnu Amir dan yang lain-lainnya, ya, itu juga memilih yang tawassut ini. Dikatakan ashabut tawassut begini, mat yang ketemu Hamzah menurut ukuran panjang yang ada, ya, mat yang ketemu Hamzah menurut ukuran panjang yang menggunakan 4 harokat itu yang menggunakan adalah Ibnu Amir dan kawan-kawannya, seperti Ibnu Amir, kemudian ada Kisai, kemudian Duri Abu Amr, kemudian Khalun, itu 4 harokat semua. Itu yang namanya ashabut tawassut, yang memanjangkan ukuran panjang atau tasil, ya, itu Abu Amr, Ibnu Amir dan ada Kisai. Sudah, itu pandangan yang memilih 4 harokat, ya, atau 2 alif. Wasalih, dan yang ketiga, pandangan yang ketiga al-qasr, ukuran panjangnya qasr, 2 harokat. Kenapa Pak hanya 2 harokat? Di'urudi sukun, karena sukunnya kan baru datang, baru tadu bihi, maka tidak dianggap sukun itu tidak ada, baru datang, tidak dianggap sebagai penyebab perpanjangan. Sukun baru datang, tidak usah dianggap. Oleh karena itu, karena tidak dianggap, maka ukuran panjangnya tetap 2 harokat. Di anna al-waqfa yajuzu fihi iqa'us sakinain mutlaq, karena wakaf itu boleh pada wakaf itu adanya pertemuan 2 sukun secara mutlak, ya gitu. Jadi pertemuan antara 2 sukun, yang dimaksudkan 2 sukun ya matnya itu kan 2 sukun, ya, kemudian ketemu sukun alif di sukun yang baru datang, seperti tadi alami, mi itu kan ada matnya, ketemu sukun minnya, min, pertemuan 2 sukun, iltiqa'us sakinain. Waqtarahu al-Ja'bari, yang memiliki ukuran 2 harokat itu adalah al-Ja'bari. Wakhassahu, al-Ja'bari mengkhususkan di ashabil hadr, mengkhususkan pada imam-imam yang menggunakan ukuran hadr, Abi Amr wa ma'ahu, seperti Abu Amr dan yang lain-lainnya. Ya, Abu Amr itu kan, ya, kalau riwayat As-Susi itu kan
selalu 2 harokat. Itu dianggap sebagai madhab hadr, ashabul hadr, yang menggunakan hadr itu yang ukuran cepat, bacaan cepat. Biasanya kalau cepat mat-matnya mat munfasil ya, mat munfasilnya itu lalu dipanjangkan dengan ukuran 2 harokat. Tabi'al wa ma'u. Jadi begini, kalau kita kelompokkan ashabut tawassut tadi itu sebetulnya Ibnu Amir dan Ali Al-Kisai. Kemudian yang ashabul hadr itu yang cepat, yang ukuran 2 harokat itu Abu Amr, termasuk Ulun. Ulun itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, tapi dianggap sebagai hadr juga. Sudah. Wasahih yang benar, kama fi nashr, sebagaimana terdapat di dalam kitab An-Nashr, jawazu kullin, boleh pada masing-masing minas salatati dari 3 pandangan dari fil jami', untuk seluruhnya, untuk seluruh ulama qurra. Jadi ya harus yang tul seperti Hamzah, atau yang ashabul tawassut ya, atau ashabul qasr ya, itu jadi khususkan seluruhnya boleh menggunakan ukuran 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Bacaan Hamzah misalnya, Hamzah itu kan panjang, tapi kalau bacaan itu sukun boleh pakai 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, boleh. Itu yang dimaksudkan bil jami' ini. Seluruh hukum ukuran panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat itu bil jami', semua imam. Tidak dikhususkan pada yang sahibul hadr, enggak, semuanya. Kenapa? Di'umumi qa'idah al-i'tidad, karena umumnya kaidah al-i'tidad bil 'arif, penganggapan adanya sukun yang baru datang, al-'arif wa 'adamihi, dan tidak adanya, penganggapan adanya al-'arif dan penganggapan tidak adanya al-'arif, sukun 'arif maksudnya. Jadi dalam kaidahnya ada penganggapan sukun 'arif dan tidak adanya sukun 'arif jami pada seluruhnya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Waqala fil Burhan, di dalam kitab Al-Burhan, pengarang mengatakan wahadal khilaf, perbedaan ini, perbedaan ukuran panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat itu la yajri, tidak bisa berlaku, tidak bisa berlaku ya, illa idza waqafa 'ala kalimat, kecuali apabila waqaf pada kalimat disukun dengan sukun atau bil isma, atau dengan isma. Jadi yang namanya mad alif disukun tadi itu boleh panjangkan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, itu bisa berlaku kalau mewakafkan dengan sukun atau dengan isma. Sebab mewakafkan itu bisa jadi tidak dengan sukun. Ada orang mewakafkan tidak dengan sukun. Kalau wakafnya tidak dengan sukun, ya nggak berlaku yang namanya mad alif itu sukun. Ya. Atau ismam itu juga sukun. Orang mewakafkan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf di sini. Umumnya orang mewakafkan dengan sukun, tapi sebetulnya
Orang wakaf dengan sukun boleh, dengan ismam boleh, dengan raum boleh gitu. Jadi aturan wakaf. Kalau seperti nasta'in itu bisa dengan raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu raum. Boleh wakaf. Enggak sukun tidak. Hanya raum. Atau dengan ismam boleh. Wa iyyaka nasta'in. Jadi ismam. Nah itu kalau matahari sukun itu hanya berlaku kalau wakafnya menggunakan sukun atau ismam. Fa in wuqifa 'alaiha bil raum, maka apabila wakaf di situ wakaf